Satu serangan rudal ke Qatar. Tampak kecil, tetapi dampaknya bisa mengguncang dunia. Bagi Perdana Menteri Qatar, ini bukan sekadar agresi. Ia menyebutnya terorisme negara. Sebuah tindakan yang merobek jalur diplomasi dan mengancam stabilitas Timur Tengah. Kemarahan Doha langsung menggema. Negara-negara Arab dan Muslim bersuara lantang. Dan di saat Amerika Serikat terlihat ragu, justru Rusia, Tiongkok, dan Iran bersiap mengambil peran. Inilah titik di mana keseimbangan geopolitik bisa berubah. Dengan Qatar menjadi pusat perhatian internasional. Pertanyaannya, apakah inilah awal kejatuhan hegemoni Amerika Serikat di kawasan Teluk? Serangan ini bermula dari jalur Laut Merah. Rudal diduga ditembakkan dari wilayah itu, agar tidak melintasi udara negara Arab lain. Laporan menyebut, jarak yang ditempuh lebih dari 1.300 km. Operasi ini diduga melibatkan jet tempur F-15 dan F-35 milik Israel. Nama rudal yang disebut analis adalah Anchor, atau kemungkinan Erlora, varian balistik terbaru yang sulit ditangkal. Rudal itu meluncur cepat, vertikal, dan hampir mustahil dideteksi sistem radar Qatar. Teknologi ini dirancang untuk melewati payung pertahanan canggih, menunjukkan bahwa Israel ingin memberi pesan tegas. Tidak ada negara yang aman dari jangkauannya. Namun masalahnya bukan sekadar teknologi. Ada dugaan keterlibatan Sekutu Barat. Qatar memiliki sistem pertahanan Patriot buatan Amerika Serikat. Tapi anehnya, pada hari itu sistem tersebut dikabarkan tidak aktif. Sejumlah analis menduga Washington tahu, bahkan mungkin memberi lampu hijau pada Israel. Meski Donald Trump menyatakan dirinya tak setuju, fakta di lapangan menunjukkan kapal induk Amerika Serikat USS Nimitz dan pesawat tanker sekutu aktif di kawasan. Muncul pertanyaan besar, apakah serangan ini murni dilakukan Israel, atau bagian dari operasi gabungan dengan dukungan Barat? Jika benar ada dukungan tersembunyi, maka serangan ini bukan hanya agresi, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap sekutu sendiri. Bagi Qatar, ini adalah pengkhianatan. Doha menyebut Israel telah melewati batas. Mereka mengevaluasi hubungan dengan Amerika Serikat dan mulai membuka pintu kerjasama pertahanan dengan Rusia dan Tiongkok. Dari Asia hingga Afrika, suara solidaritas bergema. Indonesia menyatakan dukungan penuh. Iran bersiap di garis depan. Bahkan negara Teluk lain, seperti Kuwait, UEA, dan Arab Saudi, ikut memberi sinyal dukungan pada Qatar. Sebuah hal yang jarang terjadi, karena dunia Arab selama ini terpecah oleh kepentingan masing-masing. Namun kali ini, Qatar menjadi simbol harga diri bersama, membangkitkan kembali semangat solidaritas Islam yang lama terkubur. Pada 15 September, Doha menjadi pusat perhatian. Negara-negara Arab dan Muslim duduk bersama dalam pertemuan darurat. Agenda mereka jelas, membahas serangan, dan menentukan arah baru keamanan kawasan. Desakan muncul untuk mengambil langkah nyata, mulai dari embargo politik, tekanan ekonomi, hingga kemungkinan pembentukan koalisi militer. Suasana pertemuan menggambarkan kesadaran baru, bahwa keamanan kawasan tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat atau Sekutu Barat. Pertanyaan yang tersisa, apakah solidaritas ini bisa bertahan, atau kembali retak karena tekanan eksternal? Jika kemarahan berubah menjadi aksi, maka dunia bisa melihat eskalasi besar. Pertama, sejumlah negara bisa menarik diri dari perjanjian Abraham. Normalisasi dengan Israel bisa dibatasi, bahkan dibatalkan sepenuhnya. Kedua, boikot ekonomi. Dengan kekuatan finansial Teluk, embargo terhadap perusahaan Israel bisa berdampak global. Israel sangat bergantung pada akses perdagangan, dan tekanan ini bisa menghantam langsung jantung ekonominya. Ketiga, langkah ekstrim. Qatar bisa mengusir militer Amerika Serikat dari pangkalan Al-Udeid. Jika ini terjadi, Rusia dan Tiongkok siap masuk sebagai mitra baru, menawarkan perlindungan sekaligus pengaruh geopolitik. Keempat, koalisi militer. Ada wacana membentuk NATO Muslim. Dengan dukungan Iran,
Turki, dan Pakistan. Sebuah gagasan lama yang kini kembali hidup, karena situasi semakin mendesak. Di sisi lain, Israel tidak tinggal diam. Netanyahu memperingatkan, setiap negara Arab yang melindungi Hamas akan menjadi target serangan. Namun Mesir membalas keras. Mereka menegaskan, serangan Israel akan memicu konsekuensi besar. Kelompok proksi pun siap digerakkan. Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, bahkan milisi di Irak. Semua berpotensi membuka front baru melawan Israel. Dengan dukungan logistik dari beberapa negara, konflik ini bisa meluas menjadi perang proksi besar-besaran di Timur Tengah. Bagi Amerika Serikat, ini ancaman serius. Selama puluhan tahun, pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menjadi simbol dominasi Washington di Timur Tengah. Tapi serangan ke Qatar justru menunjukkan sebaliknya. Pangkalan itu tidak lagi menjadi jaminan keamanan. Bahkan bisa menjadi sasaran empuk jika konflik meluas. Celakanya, Rusia, Iran, dan Tiongkok sudah menawarkan kerjasama pertahanan baru. Iran bahkan siap mengirim sistem rudal ke Qatar. Sebuah langkah yang bisa mengguncang peta aliansi di Teluk. Jika Doha menerima tawaran ini, maka Amerika Serikat akan kehilangan pijakan strategisnya. Jika Qatar benar-benar berbalik arah dan membuka pintu bagi Moskow, Beijing, atau Teheran, maka dominasi Amerika Serikat di kawasan akan runtuh. Israel akan menghadapi mimpi buruk. Bukan hanya kehilangan dukungan, tetapi juga berhadapan dengan lingkaran kekuatan baru. Singkatnya, serangan ini bukan hanya tentang rudal, bukan hanya tentang Qatar, tetapi tentang arah baru dunia. Dari hegemoni tunggal Amerika Serikat, menuju era multipolar yang penuh ketidakpastian. Era di mana aliansi lama bisa runtuh, dan poros baru kekuatan global bisa lahir di Timur Tengah. Serangan Israel ke Doha tidak hanya mengejutkan dunia, tetapi juga menyulut solidaritas di antara negara-negara Muslim. Turki, Iran, Pakistan, hingga Malaysia secara terbuka menyatakan kecaman keras terhadap tindakan Israel. Bahkan sejumlah pemimpin Arab menekankan bahwa Qatar tidak boleh berdiri sendiri menghadapi agresi militer tersebut. Dukungan ini menandakan munculnya gelombang baru kebangkitan solidaritas di dunia Islam, di mana serangan terhadap satu negara dianggap sebagai serangan terhadap umat secara keseluruhan. Bagi Qatar, solidaritas ini memberi kekuatan diplomatik yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar dukungan individu. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar juga tidak tinggal diam. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras serangan Israel ke Doha, menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan sekaligus ancaman terhadap stabilitas kawasan. Presiden Prabowo bahkan melakukan kunjungan langsung ke Qatar untuk bertemu dengan Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, menegaskan solidaritas Indonesia secara langsung. Langkah ini memperlihatkan bagaimana Indonesia berusaha tampil sebagai jembatan dunia Muslim sekaligus motor diplomasi internasional, dengan menekankan bahwa perdamaian harus ditegakkan atas dasar keadilan dan penghormatan hukum internasional. Bagi Amerika Serikat, kondisi ini menimbulkan dilema yang serius. Washington adalah sekutu utama Israel, tetapi pada saat yang sama Qatar adalah mitra strategis penting yang menjadi tuan rumah pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah. Jika Amerika Serikat hanya berpihak pada Israel, mereka berisiko kehilangan kepercayaan dari negara-negara Teluk, termasuk Qatar. Sebaliknya, jika Washington mencoba netral, Tel Aviv bisa menilai itu sebagai bentuk pengkhianatan. Situasi dilematis ini membuat posisi Amerika Serikat semakin rumit di mata dunia internasional. Qatar bukanlah negara kecil tanpa pengaruh. Sebagai salah satu eksportir gas alam terbesar di dunia, Doha memegang kendali strategis dalam pasokan energi global, terutama bagi Eropa dan Asia. Serangan Israel terhadap Qatar secara otomatis menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas pasokan energi internasional. Jika Qatar memutuskan membatasi ekspor gasnya sebagai bentuk perlawanan, dampaknya bisa merambat ke seluruh dunia. Harga energi dapat melonjak drastis, memicu krisis ekonomi baru, dan memperluas lingkaran konflik jauh melampaui kawasan Timur Tengah. Mereka bilang dunia ini berjalan begitu saja, tapi kita tahu, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Di balik tirai peradaban, ada skema yang mengatur segalanya. Jika kamu ingin terus membuka lapisan-lapisan kebenaran,
Tekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini. Karena dunia tidak berjalan tanpa skema.